Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam saat teduh malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih berkat-Mu dalam sepanjang hidup kami. Teristimewa untuk sehari yang sudah Tuhan karuniakan. Malam ini kami akan kembali menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Kami mohon kasih sayang-Mu Tuhan, hadirlah bagi kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Dan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami dan memperlakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai menyatakan pelayanan firman malam ini, perlengkapi dan urapi pula hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Amin. Tema kita malam ini, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Konteks pembacaan kita malam ini dari Kisah Rasul pasal 20, khususnya pada ayatnya yang ke-35. Di sana Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di kota Efesus sebelum mereka berpisah, agar bagaimana mereka senantiasa melandasi hidup dalam kasih dan kepedulian kepada sesama. Bahwa sebagai pribadi dan sebagai umat Allah, Rasul Paulus mengingatkan begitu besar kasih Allah yang telah dinyatakan dalam kehidupan setiap umatnya. Sehingga untuk membalas dan merespon kasih Allah adalah menjadi tanggung jawab setiap umat Allah untuk dapat berbagi kasih dan menyatakan kasih bagi sesama. Bahwa Rasul Paulus mengingatkan kehidupan umat percaya yang telah menerima berkat-berkat Tuhan harus menjadi sebuah kehidupan yang selalu peduli dengan keadaan sesama. Dan bagaimana mereka dalam memaknai setiap berkat-berkat Tuhan yang diwujudkan dalam hidup ini, mereka berupaya menjadi pribadi yang senantiasa memberi dan berupaya untuk meminimalisasi kehidupan yang selalu menerima. Bagi Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di kota Efesus, Rasul Paulus tegas dalam pembacaan kita menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Itu konteks pembacaan kita malam ini. Nah, kalau konteks ini kita coba reduksi jemaat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kaitan tema kita malam ini, lebih baik memberi daripada menerima, maka malam ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa sebagai jemaat kita ini adalah tubuh Kristus. Sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita harus punya kepedulian, kita harus punya kepekaan terhadap sesama kita sebagai wujud dari kesatuan tubuh Kristus yang nyata dalam kehidupan ini. Bahwa sebagai tubuh Kristus,
kita harus berupaya untuk dapat menyatakan kasih kepada sesama, selalu berupaya menghadirkan kehidupan yang selalu memberi kepada sesama sebagai wujud syukur kita. Yang berikut, yang kedua, bahwa hendaknya setiap pribadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menikmati berkat Tuhan, kita berkomitmen untuk bagaimana menghadirkan sebuah kehidupan yang selalu berupaya, selalu berlomba untuk saling memberi dan membiasakan diri untuk tidak menjadi penerima, karena tegas kata firman adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ketika kita mampu berbagi, sesungguhnya di sana kita boleh menghayati begitu indah kasih Tuhan. Dan jiwa untuk berbagi itu harus selalu mewarnai kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga orang lain dapat menikmati, dapat merasakan, juga dapat menerima berkat Allah lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kita memberi, hendaknya jangan kita mengharapkan balas dari orang yang kita kasihi, orang yang kita beri bantuan atau pertolongan kita. Karena setiap pemberian yang kita beri dengan ketulusan, Tuhan akan menata berkat-berkat indahnya bagi kita. Jadi, mari jemaat, dalam konsep pemahaman lebih baik memberi daripada menerima, kita senantiasa berupaya menjadi pribadi yang selalu memberi. Dan setiap pemberian yang kita berikan itu, kita tidak mengharapkan balas. Kita tidak mengharapkan pujian. Kita tidak mengharapkan nama. Tetapi setiap hal yang kita lakukan, kita wujudkan dalam pemberian kita, semata-mata kita lakukan di dalam dan karena Allah, karena kasih-Nya yang sudah kita nikmati. Mari hidup dengan selalu berbagi dalam kehidupan ini. Ingatlah sekali lagi jemaat Tuhan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Amin. Mari kita akhiri satu malam kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini, di mana di dalamnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman itu dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang selalu mensyukuri kebaikan-Mu dan mewujudkan ungkapan syukur itu dengan berupaya menjadi pribadi yang selalu memberi, bukan pribadi yang menerima. Kami berdoa untuk gumul juang dan dinamika kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Dadi secara pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, dalam karya kerja dan upaya-upaya kami mencari nafkah, dalam gumul juang tumbuh kembang masa muda pendidikan anak-anak kami. Biarlah seluruh kepenuhan kasih-Mu selalu dan senantiasa berlaku dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk dinamika kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Kami mohon kasih-Mu untuk terus meneguhkan para lansia kami dalam berbagai keterbatasan fisik mereka. Kami mohon juga hadirlah menyempurnakan berbagai ungkapan syukur jemaat-Mu karena tanda-tanda kasih-Mu lewat pertambahan usia mereka, kenaikan pangkat, kesembuhan, pertambahan usia pernikahan, dan lain-lain. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Kami mohon doa untuk orang tua kami, Oma Mangopo, yang telah menjalani operasi mata glaukoma. Proses pemulihannya Tuhan, kesembuhan, kiranya Tuhan berkati. Makanan, minuman, obat-obat penawar yang dimakan, kiranya Tuhan wujudkan. Kami berdoa untuk pelayanan kami di jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Berkati kami majelis gereja dan pengurus OG dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya sebagai majelis baru periode 2021-2023 yang telah diteguhkan. Topang kami untuk mengangkat pelayanan di tahun pelayanan 2021-2023. Terpuji kekal nama-Mu Tuhan.
pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga pelosok-pelosok, khususnya di kota Makassar. Mari Tuhan berkati. Berkati perjuangan kami untuk memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Para relawan, TNI Polri, para medis dokter, biarlah semua yang ada di garda terdepan Tuhan berkati. Khusus berkati proses vaksinasi yang sementara berlangsung. Biarlah pada saatnya Tuhan, semua akan menerima vaksin dan kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Berkati kehidupan kami malam ini dalam peristirahatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Terimalah kami yang berdoa bersyukur dalam nama-Mu yang selalu mengasihi kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.